Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan manfaat dari video kali ini. Di pertemuan keempat ini, Bapak ingin menyampaikan judul dengan The Time Value of Money atau nilai waktu dari uang. Sekilas nilai waktu dari uang ini banyak manfaatnya untuk kehidupan kita sehari-hari dan juga bisa diimplementasikan di dunia perbankan, koperasi ataupun jasa keuangan lainnya. Berikutnya, sebelum kita masuki pembahasan, ada beberapa tujuan yang harus dipahami oleh kita semua dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama adalah kita mampu menghitung future value dan present value arus kas tunggal. Kemudian dua, menghitung return suatu investasi. Yang ketiga, menghitung jumlah periode investasi jika telah diketahui atau ditetapkan present value, future value, dan di tingkat bunga. Kemudian yang keempat, menyelesaikan masalah-masalah time value of money dengan memakai program action. Kemudian kelima, menghitung future value dan present value arus kas majemuk. Kemudian keenam, menghitung cicilan hutang. Kemudian ketujuh, menghitung tingkat bunga hutang. Yang kedelapan, berbagai penyebutan tingkat bunga. Yang berikutnya adalah cara melunasi atau mengamortisasi hutang. Nah, berikutnya, apa sih yang dimaksud dengan the time value of money ini? The time value of money adalah Rp1 saat ini bernilai lebih tinggi dari waktu yang akan datang. Merupakan konsep dasar dalam membuat keputusan investasi. Pada umumnya, masalah finansial atau arus kas suatu investasi mencakup periode waktu yang cukup lama, bertahun-tahun, hingga perlu diperhitungkan pengaruh waktu terhadap nilai uang. Hal ini bisa dirumuskan seperti bunga atau interest, atau tingkat atau arus pengembalian, rate of return, kemudian nilai yang akan datang, lump sum, kemudian hubungan antar nilai uang yang akan datang, future value atau disingkat dengan F, terhadap nilai sekarang, present value. Present value atau disingkat PV dituliskan dengan rumus F future value sama dengan present value ditambah present value dikali I. I ini adalah bunga atau interest dinyatakan dalam pecahan desimal. Kemudian present value sama dengan nilai uang saat ini. Kemudian F nilai uang yang akan datang. Dari rumus ini kita bisa mengetahui bahwa jumlah dana yang terkumpul pada akhir kurun waktu tertentu sama dengan nilai sekarang atau dana pokok ditambah bunganya dalam kurung present value dikali I. Beberapa prinsip dalam time value of money ini. Yang pertama adalah jika nilai nominalnya sama, uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada uang yang akan diterima di masa yang akan datang. Poin kedua, lebih baik menerima 1 juta sekarang daripada menerima uang yang sama 1 tahun lagi. Lebih baik membayar 1 juta 1 tahun lagi daripada membayar uang yang sama sekarang. Hal ini bermaksud bahwa uang saat ini kita bisa kembangkan dalam bentuk investasi. Tentunya dalam investasi itu memberikan feedback atau dampak positif bagi peningkatan nilai investasi kita. Begitu juga kita pegang uang saat ini, 1 juta saat ini kita bisa menggunakan untuk membiayai investasi, membiayai usaha, sehingga dari usaha dan investasi tersebut memberikan keuntungan-keuntungan yang berlipat-lipat, sehingga nilai uang kita bisa lebih banyak dari nilai yang kita investasikan. Seperti diagram alir seperti digambar di samping ini, bahwa rupiah sebelumnya kemudian naik ke rupiah masa sekarang, kemudian naik lagi menjadi nilai rupiah pada masa yang akan datang. Artinya uang yang kita pegang saat ini akan lebih bermanfaat ketika kita gunakan
atau investasikan untuk mendapatkan imbal hasil yang positif di masa yang akan datang. Berikutnya, pada slide ini kita akan menghitung future value dan present value arus kas tunggal. Nah, beberapa hal yang perlu kita pahami. Yang pertama adalah future value. FV adalah sejumlah yang dicapai arus kas atau serangkaian arus kas yang berkembang selama jangka waktu dimajemukan menggunakan tingkat bunga tertentu. Dimajemukan itu bunga, kemudian berbunga lagi, pokoknya lagi, berbunga lagi, sehingga pada akhir periode jumlah uang yang kita dapatkan itu akan semakin meningkat. Rumusnya adalah future value N, ini tahun ke N atau tertentu, sama dengan present value, nilai uang yang kita keluarkan saat ini, dikali 1 ditambah I ini interest, pangkat M, waktu yang menjadi periode majemuk, periode atau lama pinjaman kita, teman-teman. Kemudian ini salah satu contoh pengaplikasian dari future value ini. Contohnya, si Ani menyimpan uang di bank ABC sebesar 100 juta dengan bunga 5% per tahunnya. Berapa jumlah uang akan diterima pada akhir tahun kelima? Ini ingat, ditanyakan adalah akhir tahun kelima. Nah, kita langkah pertama adalah membuat diagram alirnya atau aliran kas itu sampai 5 tahun, 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian dari aliran kas itu, di tahun pertama kita mempunyai uang awalnya adalah 100, kemudian kita dikenakan atau mendapatkan bunga per tahunnya itu sekitar 5%. Tinggal kita kalikan 5% dikali 100 juta sama dengan 5. Jadi jumlah akhir future value dipangkatkan 1 kali N sama dengan 100 ditambah 5 jadi 105 juta. Ingat ya teman-teman, uang kita tadi 100 juta, cuman di sini biar lebih ini kita tulis 100. Nah, di sini ada jumlah awal dalam bentuk jutaan. Kemudian tahun kedua, nah dari jumlah akhir ini kita masukin ke tahun kedua 105 juta, kemudian kita kalikan lagi bunganya, maka kita akan mendapatkan bunga kita atau bunga yang kita dapatkan dari uang kita adalah 5,25. Nah, di jumlah akhirnya kita totalkan menjadi 110,75 juta rupiah. Begitu juga seterusnya. Jadi kita masukin ke sini, kemudian kita hitung dikalikan 5% sampai kita mendapatkan nilai akhir di tahun kelima itu adalah 127,63 juta rupiah. Nah, hal ini dapat diketahui bahwa ini adalah majemuk, ya, bunga majemuk. Jadi hasil pokok ditambah bunga di tahun yang sama, di tahun awal, kemudian di tahun berikutnya kita hitung pokok plus bunganya untuk menambahkan lagi atau kita mengalihkan lagi dari bunga yang kita dapatkan periode tahunan tersebut. Kemudian di slide berikutnya kita akan mencoba melihat berbagai implementasi lain dari time value of money ini, di mana kita juga melihat ada P atau present value, P, uang atau tabungan investasi awal, uang yang kita pegang saat ini, present value. Kemudian ada I, tingkat bunga. N adalah periode menabung investasi. Periode menabung ini teman-teman nanti dibahas di slide berikutnya. Sekilas periode menabung ini ada tahunan, ada 6 bulanan, ada 3 bulanan, ya, bahkan ada harian atau mingguan atau bahkan
2 bulanan, atau itu sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh bank. Pintar-pintar bank untuk mengelola produk tabungannya atau produk investasinya. Kemudian di F, future value, future value, uang yang akan diterima di akhir periode. Kemudian nilai yang akan datang dalam huruf F, future value, sama dengan jumlah yang akan terakumulasi dari investasi sekarang untuk N periode pada tingkat bunga N. Nah, ini juga sama seperti rumus yang sebelumnya di slide 5 itu, kita akan menghasilkan nilai nominal uang kita di akhir tahun periode investasi kita. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kenapa nilai akhir uang kita itu meningkat, ya. Tadi 100 juta, kemudian ada peningkatan 127,63 ini. Jadi ada peningkatan 27,63 juta rupiah. Ini kenapa bisa meningkat? Karena ada faktor future value ini. Karena ada faktor pengalinya, yaitu 1 plus I pangkat N. Inilah yang akan membuat investasi kita meningkat. Kemudian berikutnya bahwa beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Ini tadi yang sudah Bapak sampaikan, ini ada periode menabung dengan sekaligus periode bunga yang ditetapkan oleh pihak bank. Kemudian di sini kita bisa melihat yang pertama adalah jika bunga diperhitungkan setiap 6 bulan atau setengah tahun, ya, maka F, future value, sama dengan present value dikali faktor pengalinya ini, 1 plus I interest dibagi 2 dipangkatkan N dikali 2. 2 ini adalah 2 kali dalam setahun. 2 ini juga karena 2 semester dalam 1 tahun. Kalau setahun tidak perlu kita bagi 2. Berikut juga ini 3 bulan. 3 bulan ini kalau kita tarik dalam setahun, berarti ada 4 kali yang kita dapatkan. Maka rumusnya pun akan kita dapatkan future value sama dengan present value dikali 1 plus I dibagi 4 dipangkatkan N dikali 4. Begitu juga di poin yang di bawah sini, setiap bulan berarti dibagi 12, N-nya dikali 12. Nah, dari rumus ini kita bisa mendapatkan gambaran bahwa semakin sering kita mendapatkan bunganya, misalkan tiap bulan ini, maka semakin besar juga kesempatan uang kita untuk mendapatkan nilai yang lebih tinggi di akhir investasi kita. Kemudian di slide berikutnya contoh soal, ya. Jika tingkat bunga berubah-ubah, tahun ke-1 sama dengan 10%, tahun kedua sama dengan 12%, tahun ketiga sama dengan 14%, maka nilai dari uang 1.000 yang diterima sekarang pada tahun ketiga adalah, perlu dipahami bahwa bunga yang berubah-ubah ini adalah bukan bunga yang flat atau bunga yang berlaku sepanjang periode investasi kita atau periode tabungan kita. Bunga ini sifatnya adalah bunga efektif, ya teman-teman. Bunga efektif itu bunga yang berubah sesuai dengan kenaikan suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Dan bunga efektif ini bunganya cenderung berubah sesuai dengan akad kredit yang sudah ditetapkan. Dalam konteks ini akad kreditnya bunga berubah setiap tahunnya. Ada peningkatan yaitu 2% setiap tahunnya. Nah, dari contoh soal ini kita bisa menghitung bahwa F future value-nya 1.000, kemudian present value-nya 1.000, kita kali impact faktornya kali 1 plus 10% tahun pertama, ditambah tahun kedua 1 plus 12% dikali 1 ini karena berlaku 1 tahun, ya teman-teman. Jadi
kali 1 plus 14% di pangkat 1 ini juga karena berlaku setahun 14% ini. Jadi total yang kita dapatkan adalah pokoknya 1.000.000 ditambah bunga yang kita dapatkan selama 3 tahun itu adalah 404. Jadi totalnya adalah 1.404. Nah, begitu juga bunga di perhitungan di soal yang kedua ini. Kita akan mendapatkan di akhir periode kelima, kita akan mendapatkan nominal akhirnya di tabel kita adalah 1.825 rupiah. Nah, di slide berikutnya kita akan mencoba melihat posisi present value atau PV. Maksudnya adalah merupakan nilai sekarang sejumlah uang yang akan diterima pada masa yang akan datang, bukan masa sekarang ya, present value. Merupakan nilai sekarang sejumlah uang yang akan diterima pada saat yang akan datang. Oke. Sebagai contoh, Anda dijanjikan uang pada 5 tahun yang akan datang, HPV sebesar 1.605,5. Jika suku bunga R atau I 10% per tahun, maka nilai sekarangnya adalah begitu ya. Ini maksudnya adalah future value ya teman-teman. Ini future value, nilai sekarang akan diterima pada masa yang akan datang. Maaf ya, ini ada present sedikit. Oke. Nah, dari hal ini kita bisa melihat bahwa ini present value sama dengan future value R kali T. Nah, ini R ini rate-nya atau interest kali T. Ini T ini lama jangka waktu pinjaman kita, ya 5 tahun. Kemudian kita dibagi impact faktornya, ya 1 plus R dipangkatkan T. Maka present value sama dengan, maka nilai present value sama dengan 1.610,5 dibagi 1 plus 0,1 dipangkat 5. Jadi nilai present value dari uang yang kita dapatkan sebesar 1.610 ini sama dengan 1.000 rupiah. Jadi investasi awal yang kita lakukan untuk mendapatkan nilai yang akan datang adalah nilai yang akan datang 1.610,5 adalah kita harus mengeluarkan atau investasikan uang sebanyak 1.000 rupiah. Oke. Berikutnya di sini kita coba melihat bahwa di sini ada future value, kebalikan dari nilai yang akan datang. Oke. Bisa juga kebalikan dari nilai yang akan datang, future value.